Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan berbagi tutorial tentang aplikasi Mendeley. Mendeley ini salah satu aplikasi untuk manajemen citasi ya. Jadi bagi teman-teman yang sedang menulis, kan biasanya menulis daftar pustakanya itu manual. Nah, dengan Mendeley ini bisa membantu teman-teman untuk merapikan, memanajemenkan daftar pustakanya, sehingga nanti daftar pustakanya itu akan tersinkron otomatis dengan draft tulisan teman-teman. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Nah, sebelum itu teman-teman silakan download dulu aplikasi Mendeley Desktop. Tinggal diklik aja, dicari Mendeley Desktop ya. Ini sudah ada di sini di webnya, langsung klik dan langsung di download saja nanti. Download now for Windows. Nah, pastikan itu Mendeley Reference Manager for Desktop ya. Nah, nanti juga tinggal dipilih ini mau yang yang apakah dia untuk Mac atau Linux ya. Jadi kalau udah di download tinggal jalan downloadannya. Ini saya kebetulan udah download, jadi saya cancel saja. Nah, setelah di download, teman-teman itu nanti akan bisa langsung dibuka aplikasinya. Nah, tapi ini posisi aplikasi sudah di login ya. Jadi kalau misalnya belum terlogin itu nanti teman-teman harus login terlebih dahulu. Jadi teman-teman tinggal pakai email dan password yang teman-teman ingat, nanti catat aja, simpan sebagai informasi login dari aplikasi si Mendeley ini. Nah, jadi tinggal di login saja. Nah, kelebihannya apa? Ketika kita login nanti teman-teman meskipun nanti bukanya dari perangkat lain, apakah dari laptop lain atau PC lain gitu ya, nggak harus yang teman-teman pakai sehari-hari, itu teman-teman masih bisa disinkronkan. Kenapa? Ya karena kita sudah menyimpan semua data kita di akun kita ya. Jadi bukan di aplikasi yang ada di laptop kita, melainkan di akun kita. Jadi dia synchronize langsung ke cloud ya. Nah, jadi teman-teman tinggal login aja. Ketika login maka tampilannya seperti ini. Nah, ini contoh akun saya. Jadi tampilannya itu seperti ini. Nanti kita bisa buat folder ya, folder. Kita mau nulis tentang apa. Ini kebetulan di saya ini ada beberapa paper yang sedang dan sudah saya tulis. Jadi citasinya sebagian besar itu tersimpan di sini ya. Ada beberapa data skripsi dan disertasi. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal, kalau sudah install ya, tinggal buka Word-nya, kemudian pilih di menu referensi. Nah, nanti ketika teman-teman buka aplikasi Mendeley, kemudian buka aplikasi Word, secara otomatis nanti aplikasi Mendeley ini masuk ke dalam menu Microsoft Word ya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman harus klik di Tools, kemudian install Microsoft Word plugin. Nah, jadi nanti sebelum ketika udah buka Mendeley-nya, kemudian buka Word-nya, download dulu ini. Ini kebetulan udah diinstal ya, jadi tulisannya uninstall. Jadi kalau teman-teman belum install, nanti tulisannya itu install Microsoft Word plugin ya. Jadi sama kayak ini, install web importer gitu. Nah, nanti ketika ini udah terinstall, secara otomatis dia akan terinstall sendiri. Jadi teman-teman nggak perlu klik-klik lagi. Dan ketika teman-teman buka Word-nya, kemudian buka di menu referensi, nanti akan muncul menu Mendeley ini. Ini kalau kita klik langsung ke aplikasinya ya. Nah, ini kita tinggal pilih stylenya. Kita pilih aja style yang paling populer ya. Yang paling populer itu salah satunya American Psychology Association. Ini kebetulan 7th edition. Kita use style ya. Nanti secara otomatis di Word-nya juga akan stylenya bisa kita pilih nanti. Lihat selected. Nah, ya sudah muncul ya. Nah, lalu apa fungsi si Mendeley ini? Fungsi si Mendeley ini yang pertama bisa kita gunakan sebagai tempat penyimpanan dokumen PDF kita. Jadi ini contohnya nih teman-teman, khususnya yang bergerak di bidang akademik ya, teman-teman lagi nulis paper atau nulis laporan praktikum juga boleh, atau nulis apapun yang butuh
referensi ya. Teman-teman kan download referensinya dari Google Scholar atau dari web referensi manapun, kemudian dapat itu ya paper atau apapun referensi dalam bentuk PDF ya. Nah, teman-teman itu bisa simpan di aplikasi Mendeley ini. Ini contohnya saya buka. Nah, ini sudah saya simpan di akun Mendeley saya ya. Jadi dia muncul seperti tampilan itu seperti PDF reader. Ini salah satu fungsinya sebagai PDF reader, tempat penyimpanan PDF kita, dan dia tidak akan hilang. Yang kedua, fungsinya itu sebagai menyusun atau membantu menyusun manajemen citasi gitu. Nah, contohnya nih teman-teman yang bergerak di bidang akademik atau yang suka nulis atau apapun yang sering pakai referensi gitu ya. Misalnya saya tulis ayam adalah seekor unggas gitu ya. Nah, ini saya mau buat berdasarkan siapa gitu ya. Nah, tinggal insert citation gitu, go to Mendeley. Nah, kebetulan ada paper yang menguatkan statement kita ya. Contohnya apa saja boleh. Nah, misalnya ini dari nah ini ada satu paper nih misalnya contohnya. Langsung kita pilih papernya yang mana. Misalnya sudah tahu nih papernya di bagian yang mana, tinggal kita klik cite, akan muncul sesuai style yang kita pilih ini tadi. Ini berdasarkan si Wandana et al tahun 2020, ayam adalah seekor unggas. Ini kan kalimatnya ya seperti ini kurang lebih ya, contohnya. Nah, misal kita tulis lagi ayam meskipun yang memiliki saya, namun ayam tidak bisa terbang seperti burung. Nah, ini berdasarkan siapa? Insert citation lagi, go to Mendeley. Nah, ini misalnya berdasarkan si nih Van Wensborch ya. Insert. Nah, muncul lagi. Ini kan biasa kita kalau nulis ya paragraf seperti ini, kalimat-kalimat. Nah, ini biasa kan di bab belakang itu kan ada daftar pustaka ya. Nah, daftar pustaka, misalnya daftar pustaka ini bab yang paling ujung lah misalnya ya. Nah, kan kita biasa nyusun daftar pustaka. Nah, di Mendeley ini kita kan udah masuk ya, misal udah banyak nih kalimat yang kita buat. Ini kita tinggal masukin aja referensinya seperti tadi ya. Nah, di daftar pustaka ini juga dia otomatis klik insert bibliografi, maka akan munculnya nih. Ini Van Wensborch, kemudian Wandana yang ngomong tadi bahwa ayam seekor unggas, kemudian ayam tidak bisa terbang. Tapi teman-teman nggak perlu nyusun lagi satu persatu ya, menghabiskan waktu dan sangat menyulitkan gitu ya, kalau menurut saya. Dan yang paling penting itu kalau misalnya ada di teman-teman memasukkan itu di paragraf, dia akan muncul juga di daftar pustaka ini gitu. Jadi kalau misalnya kita hapus di atas ya, contohnya ini kita hapus satu, nah, secara otomatis dia akan hilang juga di daftar pustakanya gitu. Nah, saya insert lagi ya, tapi ini misalnya saya update ya, saya update, insert lagi. Nah, dia cuma satu aja yang muncul. Kenapa? Karena satunya udah kita hapus. Jadi mengurangi tingkat kekhilafan kita. Biasa kan kita kalau nulis kadang suka lupa ya, udah kita munculkan di bab pembahasan atau bab pendahuluan, tapi lupa masukin ke daftar pustaka atau sebaliknya. Nah, jadi dengan Mendeley ini kita nggak perlu ya kelupaan kayak tadi, itu nggak perlu. Salah dua dari fungsi atau manfaat sederhana penggunaan Mendeley. Nah, kemudian bagaimana cara kita memasukkan paper ke dalam ini? Nah, ini contohnya ya. Contoh aja satu misalnya ya. Saya punya paper misalnya ya, gitu ya, Scholar. Gitu ya. Nah, saya download satu paper misalnya tentang ikan hiu gitu. Dulu genetik ikan hiu. Nah, ini ada papernya. Nah, kemudian saya download nih PDF-nya. Nah, PDF-nya ya, admin. Nah, ini
manis. Kita tunggu sebentar. Nah, ini paper yang tadi ya. Nah, paper ini tinggal kita masukin ke aplikasi Mendeley ini. Caranya gimana? Caranya, nah ini misalnya saya mau masukin di create folder ya, saya buat folder lain gitu, contoh aja misalnya, contoh oke ya, foldernya ya. Nah, di contoh ini saya tinggal add files ya. Nah, jadi add file, mana file yang mau kita masukkan tadi, di ini dia admin ya, masukkan. Nah, jadi informasi di paper itu sudah masuk semua nih. Nah, memang nanti ada kadang-kadang dia informasinya tidak lengkap ya. Tidak lengkap maksudnya ini publishernya, ini informasinya tidak lengkap segala macam. Nah, ini bisa kita edit secara manual sebenarnya kalau informasinya tidak lengkap. Nah, ini kita bisa pastikan lagi judulnya udah bener nggak, penulisnya udah bener nggak, kemudian jurnalnya, tahunnya, volumenya ini udah bener nggak, kemudian ada abstraknya gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang nggak sesuai, kita bisa sesuaikan lagi. Kita buka PDF-nya, kita lihat udah bener nggak nih penulisnya, cek lagi di sini. Jadi kita bisa edit. Nah, ini contoh satu paper. Nah, misalnya paper ini mau kita masukkan ke tulisan kita. Nah, caranya seperti tadi, teman-teman tinggal insert bibliosis citation, kemudian masukkan, nah klik cite, muncul dia. Nah, muncul nanti di sini, dia otomatis akan muncul juga. Ya, nah jadi seperti itu cara penggunaan sederhana Mendeley untuk penunjang kebutuhan literasi ya, atau citasi penulisan gitu. Jadi saya sarankan memang teman-teman yang sedang fokus menulis skripsi atau menulis paper atau sekedar menulis laporan praktikum atau laporan apapun yang sifatnya ilmiah, itu bisa menggunakan aplikasi Mendeley ini karena dia tersinkronis juga dengan aplikasi Microsoft Word yang kita gunakan. Ini sangat membantu, sangat memudahkan kita dalam mengerjakan manajemen citasi dan memangkas waktu kan. Nah, tadinya harus kita cek manual satu-satu, kita bisa ngecek dia dengan cepat sekali ya. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan, itu yang bisa saya bagi. Ini juga kalau foldernya mau dihapus gampang, tinggal remove ya, remove folder. Yes, nah, ini hilang dia, foldernya nggak ada lagi. Ini kita close juga seperti biasa. Nah, tadi itu dia update otomatis karena kita login, jadi sinkron. Jadi walaupun kita close, paper apapun yang terbaru yang segala macam mau kita hapus, kita tambahkan, itu dia tersimpan secara otomatis. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.